Ya, haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita boleh lagi bertemu di dalam ibadah online ini, bahwa oleh kasih karunia Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua, kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, semua dalam keadaan yang baik, itu karena kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Puji Tuhan, pada kesempatan saat ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Allah mencari orang-orang yang menyembah Dia dengan benar. Mungkin ada di antara Bapak Saudara yang mengatakan, apakah selama ini saya tidak menyembah Allah dengan benar? Nah, untuk itulah kita melihat petunjuk dari firman Tuhan, bahwa kalau Allah mencari penyembah yang benar, berarti memang ada orang yang menyembah Allah, tapi tidak di dalam kebenaran. Atau menyembah Allah, tetapi dia tidak mengenal siapa Allah itu yang sesungguhnya. Itu sebabnya kita akan melihat petunjuk firman Tuhan, supaya kita tidak salah. Dan Allah tahu bahwa setiap kita, Tuhan inginkan kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Karena itu yang berkenan kepada Allah. Itu yang menyenangkan hatinya. Itu yang membawa kita hidup lebih dekat, lebih bermanfaat, lebih berguna untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan, haleluya. Biar kiranya kita yang ada pada saat ini, seberapa banyak Bapak Saudara yang melihat, mendengar, dan kita semua boleh mengalami bahwa hadirat Allah ada dalam setiap kehidupan kita yang percaya. Puji Tuhan, kita awali pembacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20, 21, 23, dan 24. Kalau sudah dapat, saya bacakan bagi kita semua. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu berkata bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, kita lihat bahwa Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan bagaimana kita menyembah dengan Allah dengan benar? Dalam cerita ini, orang Israel mengatakan bahwa mereka menyembah Allah menurut ajaran nenek moyang mereka adalah di gunung di Samaria. Dan orang Yahudi mengatakan bahwa Yerusalem tempat penyembahan yang benar. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa saatnya akan datang. Dan saat yang akan datang yang Yesus dulu katakan sekarang sudah tiba. Yaitu penyembah-penyembah yang benar. Bukan di gunung Israel. Bukan di Yerusalem yang berbicara dari rumah Allah. Bangunan rumah Allah. Bangunan gereja. Tetapi penyembah yang benar adalah menyembah di dalam roh. Roh siapa? Roh kita. Roh manusia. Karena di sini ditulis roh dengan huruf kecil. Dan manusia yang bagaimana? Manusia yang hidup di dalam kebenaran. Roh manusia yang hidup, bukan manusia yang mati.
Karena kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Minggu lalu kita sudah memperingati hari kebangkitan Yesus, bahwa Dia Allah yang hidup. Itu sebabnya Dia mencari penyembah yang benar, yaitu menyembah dalam roh, satu kehidupan, dan dalam kebenaran. Puji Tuhan bahwa jelas Yesus katakan bahwa saat inilah saat di mana orang mencari Yesus, menyembah Yesus, bukan di satu tempat-tempat khusus seperti orang Israel, dan tidak sedikit juga banyak orang-orang Kristen ikut-ikut menyembah di Samaria sana, di Palestina, dengan biaya yang besar tentu saja. Dan juga kebanyakan hari-hari yang sedang kita jalani waktu-waktu kemarin, kita hanya fokus kalau menyembah itu harus di gereja. Harus ada dalam persekutuan yang besar. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan bahwa saatnya sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah yang benar bukan di gunung Israel di Palestina, bukan hanya di rumah gereja yang walaupun megah dan mewah, tetapi penyembah yang benar adalah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan puji Tuhan, inilah yang Tuhan kehendaki, inilah yang Tuhan cari. Dan bagaimana kita bisa menyembah Allah itu di dalam roh? Bagaimana kita bisa menyembah Allah itu sehingga penyembahan kita berkenan kepada Allah? Nah, kita lihat petunjuk firman Tuhan. Yang pertama kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Di situ tertulis, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Rupanya Allah tidak berkenan kalau seseorang dia menyembah Allah, namun dia menyembah kepada yang lain. Jangan ada Allah lain. Hanya satu-satunya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan sangat tahu hari-hari ini banyak orang hidupnya dikuasai oleh hal-hal yang lain. Dan kebanyakan adalah hal yang materi. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, Dia sangat menegur orang-orang yang hidupnya materialistis. Orang-orang yang hidupnya hanya mencari uang, mencari mamon. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Inilah Allah lain yang banyak kali menjadi sesembahan seseorang. Kita tidak membayangkan bahwa kalau Tuhan katakan jangan ada Allah lain, lantas kita menyembah kepada Allah-Allah yang seperti di gunung-gunung, di pohon-pohon besar, kepada perkara-perkara yang mistis. Rupanya tidak demikian. Banyak orang mengabdi kepada dua tuan. Di satu sisi dia menyembah Allah, tapi di sisi yang lain dia lebih mengutamakan harta dunia, mamon. Itu sebabnya Tuhan menegur orang yang demikian, bahwa orang yang demikian tidak dapat menyembah Allah dengan benar. Karena tidak mungkin dikatakan dia menyembah Allah yang benar di dalam Yesus, tapi dia juga menyembah kepada mamon. Ini berbicara dari seorang yang mengasihi,
Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Bukan yang lain. Bukan hal-hal yang dunia. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Jelas, kalau seorang dia dikuasai oleh harta, oleh keinginan-keinginan harta dunia, hatinya condong ke situ. Mungkin di gereja satu saat dia condong kepada Allah, menyembah. Tapi di saat yang lain dia condong kepada perkara-perkara dunia. Dan itu tidak berkenan kepada Allah. Bukan yang demikian yang Allah cari. Allah mencari orang yang menyembah dengan sungguh-sungguh hanya satu fokus kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Lantas kalau demikian tidak boleh orang punya harta? Oh silakan. Kalau saudara diberkati dengan harta kekayaan yang banyak, nikmati. Lakukan atau pergunakan untuk hal-hal yang positif. Itu sebabnya Tuhan katakan ya dalam Injil Matius pasal yang ke-6 tadi sebelum ayat yang ke-21 ada ayat ke-19 dikatakan simpan hartamu di dalam sorga. Karena ketika kita simpan harta di sorga, hati kita juga condong untuk mengingat bahwa satu kali kita akan masuk ke sana. Sehingga kita tidak terikat oleh harta dunia ini. Orang yang terikat dengan harta dunia ini di dalam firman Tuhan katakan telah dibutakan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-4 kalau kita baca di sana. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Harta dunia dikatakan ilah zaman ini. Itulah banyak dikejar, dicari, diusahakan, sehingga orang lupa bahwa ada satu yang harus disembah, yaitu Yesus. Yesus jadi nomor sekian, mengutamakan mencari harta demi untuk masa depan. Itu memang tidak salah, tetapi kalau Yesus dikesampingkan, itu yang menjadi masalah. Sekali lagi, kalau Bapak Saudara kita diberkati dengan harta kekayaan, nikmati, puji Tuhan. Tetapi pemazmur mengatakan, Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-11. Mazmur 62 ayat yang ke-11 di sana dikatakan bahwa kita baca di sana Mazmur 62 sudah dapat ayat yang ke-11. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap kepada yang sia-sia seperti perampasan. Apabila hartamu makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Jadi seorang boleh hartanya bertambah, tapi dia tidak menyembah harta itu, tidak mengutamakan harta itu, hatinya tidak melekat kepada harta itu. Hatinya hanya melekat kepada Yesus, satu-satunya Allah yang disembah. Itulah yang Tuhan cari. Karena harta kekayaan dunia ini kita tidak bisa bawa ke dalam sorga. Harta dunia kita bisa hanya pergunakan selama kita hidup di dalam dunia ini. Satu kali kita tinggalkan dunia ini, dan harta itu tidak kita bawa. Tapi yang kita bawa adalah penyembahan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Itu sebabnya orang yang melekat hatinya kepada harta tidak berkenan kepada Allah. Dalam Injil Matius pasal 13, pasal 19, ayat 21 dan ayat yang ke-22.
Di sana dikisahkan seseorang yang kaya raya datang kepada Tuhan menanyakan syarat bagaimana supaya saya dapat hidup kekal, dapat hidup di dalam sorga bersama dengan Allah. Yesus mengatakan bahwa lakukan firman Allah. Dan orang itu mengatakan, itu sudah saya lakukan. Satu lagi, kalau kamu mau jadi sempurna, kita baca di dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-21 dan 22. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Jadi jelas harta dunia itu tidak membuat orang damai sejahtera, tidak membuat orang menjadi bersuka cita. Orang muda ini dia hartanya banyak namun sedih. Kenapa? Karena ditolak oleh Yesus. Kenapa ditolak? Karena hatinya melekat kepada harta yang banyak itu. Sedangkan Yesus dengan jelas mengatakan, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, dan kamu akan memperoleh harta di sorga. Tapi dia tidak mau, dia hanya melihat. Kenapa? Seperti dikatakan 2 Korintus 4 ayat yang keempat, dia dibutakan, dia tidak bisa melihat tentang sorga kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Dia hanya melihat harta dunianya yang banyak. Kalau itu hilang, wah, dia bisa kehilangan segalanya. Padahal Tuhan sudah menjamin. Kalau itu hilang, kamu beroleh harta di sorga. Tapi karena matanya dibutakan oleh mamon, oleh ilah zaman ini. Itu sebabnya Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Jangan sampai kita dibutakan oleh perkara-perkara dunia, harta dunia. Kita masih hidup di dalam dunia, kita perlu biaya hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi hati kita tidak melekat kepada yang mamon, kepada yang duniawi. Hati kita hanya melekat kepada Yesus Tuhan. Karena itu yang berkenan kepada Allah. Sehingga ketika kita menyembah dimanapun kita berada, adakah kalau kita ada dalam persekutuan kembali di gereja, atau seperti saat hari-hari kita bersekutu dengan kelompok-kelompok kecil di rumah, di situ kita semua mau melekat kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, bagaimana seorang bisa menyembah Allah dengan benar? Yaitu kalau dia mengenal Allah yang benar itu. Allah yang sesungguh-sungguhnya, bukan mengenal seperti kata orang. Ayub dia pernah berkata, dulu aku mengenal Allah hanya dari kata orang. Tetapi setelah Ayub mengalami banyak hal, sekarang dia katakan, aku melihatnya muka dengan muka. Mataku sendiri melihatnya. Berarti Ayub mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan Ayub mengalami pertumbuhan dalam pengenalan Allah yang benar. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin kita sebagai orang Kristen, oh saya mengenal Allah yang saya sembah di dalam Yesus Kristus, puji Tuhan. Tetapi apakah kita mengenal Dia dengan benar? Buktinya banyak orang mengatakan bahwa seringkali tersamar antara suara Allah dengan suara hati sendiri, atau suara Allah dengan keinginan sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mengenal dengan benar. Kita lihat satu contoh yang dikatakan bapak segala orang beriman, yaitu Bapak Abraham, yang dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang kedua. Kejadian pasal 18 ayat yang kedua. Ketika Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud menyembah ia sampai ke tanah. Saya membayangkan
Abraham adalah seorang saudagar. Dia seringkali banyak kedatangan tamu. Dia seringkali mendapat kunjungan orang-orang yang ingin bertransaksi jual beli. Karena dia seorang saudagar yang kaya raya. Tetapi khusus di dalam ayat ini, ketika Abraham melihat ada 3 orang berdiri, dia berlari menyongsong orang itu. Dan dia tahu orang ini bukan untuk bertransaksi jual beli. Tapi orang ini adalah oknum Allah, Tritunggal Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang datang secara lengkap kepada Abraham. Sebabnya dia menyongsong dan sujud menyembah kepada orang itu. Dan bagaimana Abraham bisa tahu bahwa orang ini adalah oknum Allah? Kalau bukan Roh Kudus yang memberitahukannya. Kalau bukan roh yang ada pada Abraham, adalah roh yang selalu melekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kita tidak mudah untuk mendengar firman Tuhan. Tidak mudah membedakan mana suara Allah dan mana suara keinginan sendiri. Itu sebabnya sangat dianjurkan kita hanya bisa mengenal Allah dengan benar kalau kita suka baca firman Allah. Kalau kita suka meneliti firman Allah. Baca bukan seperti kita membaca buku-buku lain, tapi teliti, sungguh-sungguh memperhatikan ayat demi ayat. Disitulah Abraham dikatakan dia sahabat Allah, karena dengan dia suka bergaul dengan Allah, sehingga ketika Allah datang sebagai wujud manusia 3 orang, Abraham tahu melalui ilham Roh Kudus, melalui ilham Roh yang selalu melekat kepada Allah, bahwa ini oknum Allah, sehingga Abraham datang sujud menyembah mereka. Dan akibat pengenalan Allah dengan benar, kedatangan Allah kepada Abraham justru memberitahukan bahwa tahun depan kamu akan mendapat seorang anak laki-laki. Hal yang mustahil. Karena Abraham sudah berusia 99 tahun pada waktu itu. Dan Sarah istrinya sudah 89 tahun. Sudah hal yang tidak mungkin. Sarah pun tertawa. Mana mungkin. Aku yang sudah mati haid bisa melahirkan seorang anak. Tapi Tuhan jelas mengatakan bahwa adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita menyembah Allah dengan benar, mengenal Allah dengan benar, bahwa tidak ada yang mustahil. Kenapa orang ragu-ragu? Karena dia tidak mengenal Allah dengan benar. Dia terlalu sibuk hanya untuk mencari dengan urusan-urusan sendiri. Sehingga penyembahan yang benar terabaikan. Dan itu banyak terjadi, bahkan dalam keluarga-keluarga pun satu dengan yang lain bisa berbeda. Satu contoh, Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Sibuk melayani Tuhan, itu tidak salah. Tetapi ada satu hal, kalau kita melayani Tuhan yang benar, kita mengenal Allah yang benar, pelayanan itu bukan menjadi satu pemisah, sehingga kita tidak bisa menyembah Allah. Karena pelayanan itu hanya kita lakukan ketika ada di dalam dunia ini. Satu kali kita tidak lagi melayani Tuhan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tapi penyembahan kita, itulah yang terus dan terus. Yesus sendiri berkata, Maria telah mengambil yang terbaik, dan itu tidak ada yang bisa mengambilnya. Maria telah memilih yang terbaik. Apa yang terbaik itu?
ada di kaki Yesus. Mendengar firman Allah, menyembah Allah. Kenapa Maria bisa melakukan itu? Karena dia mengenal siapa Yesus. Tidak seperti saudaranya Marta. Marta hanya mengenal Yesus dengan rombongannya seperti nabi. Yang perlu makan, perlu minum, perlu dilayani. Dan itu repot. Dan Tuhan justru menegur Marta. Dan Maria yang dikatakan dia hanya duduk di kaki Yesus, justru di situ dikatakan Maria memilih yang terbaik, yaitu bagian yang tidak akan hilang, karena bagian yang dipilih oleh Maria, dia akan bawa sampai pada kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biar kita mau mengenal Allah dengan benar, sehingga penyembahan kita tidak kandas di tengah jalan. Tidak disertai dengan banyak kekhawatiran seperti Marta. Tidak disertai dengan banyak kesibukan-kesibukan yang tidak berguna. Tapi kehidupan kita semakin hari semakin berkenan kepada Allah. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, Dia pasti akan menyembah dengan benar. Dan bahkan murid-murid pun seringkali masih ragu-ragu. Ada yang ragu-ragu. Kenapa? Karena memang tidak mengenal Allah dengan benar. Sehingga dia mau menyembah tapi ragu-ragu. Itu yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-17 mengatakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kita lihat inilah hari-hari menjelang Yesus naik ke sorga dan mereka berkumpul di satu bukit yang bernama Bukit Zaitun, dan orang yang berkumpul di sana dikatakan 11 murid dan orang-orang percaya menyembah Yesus. Tapi yang lain ragu-ragu. Apakah benar ini Yesus yang telah bangkit? Apakah dia benar ini Yesus yang adalah anak Allah, Mesias, juru selamat yang menyelamatkan manusia? Karena keraguan-raguannya dia tidak bisa menyembah dengan benar. Kenapa ragu-ragu? Karena tidak mengenal Allah dengan beda dengan 11 murid yang sehari-hari bergaul dengan Allah, sehari-hari ditempa oleh firman Allah, sehari-hari dia melewati peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa benar Yesus itu adalah Allah. Sehingga mereka tidak ragu-ragu. Walaupun selama perjalanan pengiringan mereka, setelah waktu Yesus masih hidup di dalam dunia ini, kadangkala juga diwarnai dengan keraguan-raguan. Tetapi karena Yesus mau bahwa murid-murid ini adalah cikal bakal untuk memberitakan, menyampaikan, untuk menyambung, untuk menyampaikan apa yang Yesus inginkan. Karena dia segera akan naik ke sorga. Itu sebabnya dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bagaimana murid-murid dia bisa memberitakan firman, menyampaikan firman kalau dia sendiri tidak tahu firman? Bagaimana dia bisa mengajar orang untuk mereka datang kepada Tuhan kalau dia sendiri ragu-ragu? Siapakah Yesus itu? Itu sebabnya orang yang membawa seseorang kepada Yesus, dia harus yakin bahwa Yesus itu adalah Allah. Murid-murid dia tidak ragu-ragu. Dia percaya benar, penuh dengan keyakinan penuh. Itu sebabnya dia menyembah. Mereka menyembah kepada Yesus. Karena dia tahu Yesus adalah Allah. Dan dia tahu firman-Nya itu benar. Dan dia tahu bahwa ini adalah amanat agung yang Tuhan emban kepada mereka. Dan terus ini bertumbuh dan bertambah-tambah sampai kepada kita di zaman ini. Bahwa
Jangan sampai kita menjadi ragu-ragu. Tapi kita percaya bahwa Yesus dia adalah Allah. Dan kita menyembah di dalam kebenaran. Begitu berusaha mengenal, kalau Bapak Saudara masih ada yang ragu-ragu, masih kurang mengenal, mari lebih mendekat lagi. Dalam surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 mengatakan, bagian A, mendekatlah kepada Allah. Yakobus 4 ayat yang ke-8 bagian A, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kita lebih mendekat kepada Allah di hari-hari ini. Ketika gereja tidak bisa lagi dibuka untuk orang berkumpul bersama-sama dalam kumpulan yang banyak, tapi dalam keluarga-keluarga di mana Bapak Ibu Saudara berada, di mana pada saat-saat justru kesempatan kita saling menguatkan dalam keluarga. Mungkin selama ini ada keluarga yang tidak satu gereja, satu beribadah di sini, satu beribadah di tempat lain. Tapi di mana-mana gereja tidak bisa beribadah, mau tidak mau, keluarga-keluarga itu harus beribadah di rumah masing-masing. Dan disinilah, dalam setiap keluarga, kita mau mengenal Yesus. Dia adalah Mesias. Dia adalah Allah. Jangan ada di antara kita yang ragu-ragu. Kita tidak mempersalahkan seorang yang beribadah di tempat lain dan di mana-mana. Tapi mungkin pengajarannya tidak sama. Tapi bagi saudara yang mengenal Allah, mari ajak seisi keluarga yang selama ini mungkin dia beribadah di tempat lain dan tidak mengenal Allah dengan benar. Inilah hari-hari di mana kita dalam keluarga menyembah Allah dengan benar. Mau mengenal lebih mendekat, dikatakan mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Yesus. Dan dia akan lebih mendekat lagi. Dia mau menyatakan dirinya hanya kepada kita yang menyembah dia. Bukan kepada semua orang. Itu sebabnya dalam setiap banyak pertemuan, Yesus hanya memberitakan hal-hal dengan perumpamaan-perumpamaan. Supaya apa? Yesus katakan bahwa hanya kepada murid-murid, kepada kamu murid-muridku, aku menyatakan firman dengan terus terang kepada mereka hanya dengan perumpamaan, supaya murid-murid tidak ragu-ragu untuk menyembah Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jangan ada di antara kita pun seorang pun yang ragu-ragu, apalagi menolak Yesus. Tapi kita mau datang kepadanya di hari-hari ini, supaya penyembahan kita dalam keluarga-keluarga boleh berkenan kepada Allah. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, kita akan menyembah Dia dengan benar. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita dapat menyembah Allah yang benar. Kita berkenan kepada Allah ketika kita menyembah Allah. Kalau kehidupan kita hidup di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan tadi kita sudah baca bahwa Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita baca ayatnya di dalam Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Tuhan mencari penyembah yang benar. Karena hanya penyembah yang benar yang boleh menghadap hadirat Allah. Hanya Dia yang boleh menyembah kepada Allah. Dan orang itu dikatakan adalah orang yang didapati bersih tangannya, perilakunya, perbuatannya, pekerjaannya adalah pekerjaan yang bersih, tidak dengan perkara-perkara yang berdosa, tidak melakukan hal-hal yang berdosa, tapi perbuatannya adalah perbuatan yang bersih dan murni hatinya. Kembali kepada
Poin pertama, hatinya murni hanya menyembah hanya Yesus satu-satunya Allah. Hatinya tidak mendua hati. Tidak di gereja, tidak dalam perkumpulan dia menyembah Allah, tapi di tempat lain dia lebih mengutamakan yang lain. Tuhan tidak berkenan. Karena setiap kita di mana kita berada, Tuhan melihat apakah hati kita sungguh-sungguh murni, tulus, hanya menyembah Tuhan. Baik dalam kumpulan besar atau kumpulan kecil di rumah masing-masing. Tetap Allah melihat hati, karena disitulah bertahtanya Roh Kudus. Bukankah kita tahu bahwa apa yang dikatakan 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus di mana Roh Allah tinggal diam di dalam kamu. Dan disinilah kesempatan hari-hari ini kita boleh mempraktekkan itu. Bahwa kita tidak tergantung dengan hal yang lain. Tapi kita menghadap hadirat Allah. Siapa yang boleh naik ke gunungnya Allah? Siapa yang boleh masuk ke hadiratnya Allah? Itu hatinya murni. Hatinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga Roh itu yang bersaksi dengan roh kita menyebut, menyembah, ya Aba, ya Bapa. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan sangat berkenan. Dan kalau kita sudah tulus hati kita, dan dikatakan juga yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Mulut, perkataan harus benar-benar jujur. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan ada ranah abu-abu antara ya dan tidak. Jangan kita berkata bisa ya, bisa tidak. Itulah dunia. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau terhadap hal yang tidak benar, katakan tidak. Terhadap hal-hal yang surgawi, katakan iya. Terhadap perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, katakan tidak. Terhadap hal-hal yang berkenan kepada Allah, katakan iya. Dan itulah karya Roh Kudus. Kalau kita mengenal dia dengan benar dan dia mau tinggal di dalam kita, membawa kehidupan kita hidup di dalam kebenaran. Memang masalah perkataan ini ya sangat krusial, sangat ya menjadi bahan pembicaraan bahwa mana mungkin ada orang yang sudah jujur 100%. Firman Tuhan juga mengatakan demikian. Kalau saudara baca dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua, orang yang tidak pernah bersalah dan dalam perkataannya, berarti dia orang yang sempurna. Berarti apa? Kita masih belum sempurna. Berarti apa? Kita masih suka salah dalam perkataan. Tetapi Allah menginginkan kita jujur di hadapan Allah. Kalau sudah berkata salah, minta ampun. Kalau perkataan sudah menyakiti orang, minta ampun. Karena Tuhan mau kita tetap benar-benar jujur, tetap benar-benar tidak ada kepalsuan. Di dalam mengasihi Allah, tidak ada kepalsuan. Firman Tuhan mengatakan, biar kasih jangan pura-pura. Kasih kepada Allah, menyembah kepada Allah, sungguh-sungguh tidak ada kepura-puraan. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang berpura-pura. Karena Tuhan melihat hati. Orang bisa tampil dengan hebat, menyembah dengan cucuran air mata, mungkin dengan ekspresi yang begitu hebat. Tetapi sekali lagi Allah melihat hati. Apakah hati kita benar-benar melekat hanya kepada Allah? Apakah hati kita benar-benar jujur mengakui keberadaan kita kepada Allah? Dan kalau itu yang kita lakukan, kita bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh Raja Daud. Siapakah aku ini Tuhan? Karena aku ini orang berdosa. Tapi Tuhan sudah mengangkat aku begitu tinggi. Itu bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang melakukannya dengan kasih karunia-Nya. Kita juga bisa berkata kepada Tuhan seperti Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kalau aku ada sampai saat ini dengan pelayanan yang Tuhan percayakan, itu bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku.
Jadi semuanya bukan aku ini nothing, aku ini tidak ada apa-apanya, aku ini tidak berarti apa-apa. Tapi kalau aku ada sebagaimana aku ada sekarang itu semua karena kasih karunia Allah. Disitulah orang bisa menyembah Allah dengan benar. Kenapa? Dengan kerendahan hati, dengan hancur hati, dengan keadaan yang tidak mengakui keberadaannya sendiri, tapi semua keberadaannya itu hanya karena Tuhan. Haleluya. Sehingga ketika kita sujud datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Kesimpulan, karena memang pada akhirnya, ketika kehidupan di dunia ini berakhir, ketika kita memulai kehidupan di sorga, pada akhirnya di sorga hanya ada penyembah-penyembah yang menyembah Allah siang malam sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kita baca ayatnya sebagai ayat penutup dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta itu. Dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Siapakah yang itu? Selain tua-tua, selain malaikat, dalam ayat yang ke-9 dikatakan satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung jumlahnya, banyaknya, dari segala bangsa dan dari segala suku dan kaum bahasa, berdiri di hadapan takhta, di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem. Ngapain? Mereka menyembah Allah. Berapa? Siang malam selama-lamanya. Kalau di dunia ini kita tidak suka menyembah Allah, kalau selama kita hidup dalam dunia ini kita tidak suka menyembah Allah dengan benar, sehingga penyembahan kita tidak berkenan kepada Allah, jangan-jangan kita tidak termasuk dalam kumpulan orang banyak ini. Karena kumpulan orang banyak ini dari segala kaum, suku, bahasa, suku, bangsa dari seluruh muka bumi ini berkumpul untuk apa? Menyembah Allah. Itu sebabnya di hari-hari ini, mari kita belajar untuk menyembah Allah dengan benar. Menyembah Allah dengan benar bukan berarti kita harus ada di satu gedung gereja yang lengkap dengan alat musik dan segala atribut-atributnya. Gereja yang mewah dengan segala kehebatannya. Bukan pula kita harus pergi ke Yerusalem, ke Palestina, ke Samaria, ke Gunung Gerizim di sana. Itu biayanya mahal. Enggak semua orang bisa. Tapi Allah mau kita menyembah Dia dengan benar. Yaitu ketika hati kita melekat hanya Allah satu-satunya yang kita sembah. Bukan tidak ada yang lain. Allah mau supaya kita mengenal Dia dengan benar dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang patut disembah, disanjung, dimuliakan. Dan Allah mau kehidupan kita jujur, kehidupan yang bersih, kehidupan yang tidak berdosa. Karena dosa kita sesungguhnya sudah diampuni. Karena kehidupan yang lama kita sesungguhnya sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Sehingga dalam kebenaran inilah kita berjalan, kita melakukan aktivitas kita, dan kita melakukan seperti yang firman Tuhan katakan, kita mau menyembah Dia. Dalam keluarga-keluarga, dalam kehidupan pribadi-pribadi, semua kita bertanggung jawab masing-masing. Karena kita mau satu kali kita ada di dalam kumpulan yang dikatakan oleh Wahyu pasal 7 ayat yang ke-11. Dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Berdiri di hadapan takhta Anak Domba. Menyembah Dia selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama ya. Haleluya. Bapa di dalam surga, Allah yang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, yang menyembah-Mu tidak tergantung oleh tempat, oleh keadaan, oleh situasi, tetapi menyembah-Mu dengan hati yang tulus, dengan hati yang merindu akan Engkau. Engkau berjanji Tuhan, ketika setiap ada orang yang berkumpul, 2 atau 3 orang berkumpul atau di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir Tuhan. Dan ketika kami beribadah di rumah saat ini juga Tuhan, Engkau hadir di dalam ibadah rumah tangga kami masing-masing. Sebab kami menyembah-Mu di dalam kebenaran, kami menyembah-Mu di dalam roh Tuhan, sebagaimana yang Engkau mau. Dan mari Tuhan, biarlah dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, kami tidak tahu sampai kapan keadaan ini akan terus terjadi, tetapi kami percaya itu tidak mengurangi kerinduan kami, kesetiaan kami untuk berbakti dan beribadah kepadamu. Meskipun tidak dalam jumlah yang banyak, hanya satu keluarga, tetapi itu tidak mengurangi Tuhan kekhidmatan kami, tidak mengurangi kesungguhan kami, dan juga tidak mengurangi lawatan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami penuh dengan sejahtera, penuh dengan sukacita, dan kami terus memelihara kekudusan, memelihara kebenaran-Mu Tuhan, dan kami boleh senantiasa ada di hadirat-Mu ya Allah, menikmati yang terbaik dari Engkau ya Bapa. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami, biar ini terus menyemangati kami Tuhan. Satu keluarga kami semakin erat satu dengan yang lain, satu keluarga kami semakin beribadah kepadamu Tuhan. Meskipun kami tidak leluasa bergerak, tetapi bukan berarti hati kami menjadi kendor, tetapi kami tetap Tuhan merindukan-Mu, kami tetap ada di hadirat-Mu ya Bapa. Sekiranya hari ini Tuhan ada yang sedang mengalami pergumulan, mari Tuhan memberkati mereka, mari Tuhan tolong mereka Tuhan, karena Engkau Tuhan nyata, baik untuk 1000 orang maupun hanya untuk 1 orang, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan memberikan pertolongan yang nyata kepada saudara-saudara kami yang sehari-hari membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Biarlah kami tetap percaya kepadamu dan tetap mengandalkan Engkau. Tuhan, Kau berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan kami, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya janji-Mu Immanuel, Tuhan menyertai kami. Kami tidak sendiri, kami bersama-sama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati kami semua yang merespon firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.